Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam bunga di batu karang, jangan lupa diairin. Pasang telinga biar terang. Ayo kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin. Baik, kita lanjutkan surat Al-Infitar ya. Kemarin terakhir ayat 7, sekarang ayat 8 dan 9 ya. Sebelumnya untuk ini dibaca dulu untuk memulai surat Al-Infitar ya. Pak Basirin, mana mic-nya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Kemarin kita terakhir ayat 7 ya. Sekarang kita ayat 8 dan ayat 9 insyaallah ya. Jadi kalau kemarin dari ayat 6 Allah menyatakan sebagai yang maha dermawan ya. Birobikal karim, yang maha mulia, yang maha dermawan. Di ayat 7 Allah menjelaskan apa saja kedermawanannya ya, yaitu ada 3. Yang pertama holakoka, yang kedua pasawaka, yang ketiga fa'adalak. Nah di ayat keempat di ayat ke-8 ini kedermawanan Allah yang keempat, fi ayyi suratim masya'a rakabak ya. Jadi kedermawanan Allah yang keempat yaitu dalam bentuk apa saja ya Allah yang kehendaki ya. Jadi Allah membentuk apa saja yang Allah kehendaki, menyusun atau membentuk ya. Nah jadi ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama holakoka, alaji holakoka. Nah ini proses, jadi proses dalam pembuatan manusia ada 4 tahapan. Yang pertama alaji holakoka, yang kedua fasawaka, yang ketiga fa'adalak, yang keempat fi ayyi surati masya'a rakabak ya. Jadi yang pertama yaitu alaji holakoka. Jadi Allah menciptakan manusia dari setetes air ya, nutfah, air mani, lalu menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi
lahma daging deh, ya. Lalu dan seterusnya. Setelah itu fasawwaka, Allah sempurnakan, ya. Kalau tadi Allah menciptakan dari setetes air nutfah atau air mani, lalu Allah sempurnakan, Allah bentuk tangannya, Allah bentuk kakinya, Allah bentuk kepalanya sampai membentuk manusia, ya. Nah, setelah Allah sempurnakan, ya, lalu Allah buat seimbang. Fa'adalak, kalau tadi fasawaka, ya, dibuat sempurna, sekarang fa'adalak, dibuat seimbang antara tangan kiri dengan tangan kanan terkoneksi, ya. Jadi kalau tangan kanan ke atas, tangan kiri juga bisa ke atas, atau tangan kanan ke bawah, tangan kiri ke atas bisa, karena terkoneksi antara tangan kanan dan kiri. Begitu juga tangan kaki kanan, kaki kiri, mata juga terkoneksi semuanya, ya, dibuat seimbang, ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya terkoneksi, ya. Misalkan mau ngambil gelas, nah itu terkoneksi semua, matanya melihat gelas, tangannya menjangkau, ya, lalu mengangkat, nah itu terkoneksi, dibuat seimbang, ya. Lalu yang keempat, ya, fi ayyi suratim masya'a rakabak, ya. Allah susun, ya, manusia sesuai apa saja yang Allah kehendaki, ya. Jadi setelah Allah udah buat sempurna, lalu Allah seimbang, terkoneksi semuanya, lalu Allah susun dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, ya. Itu berbeda-beda, itu setiap manusia mempunyai beda-beda, ya. Dari rupanya, ya, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ya. Ada yang mancung, ada yang kurang mancung itu dari rupanya itu, ya. Nah, terus dari postur tubuhnya, ada yang tinggi kurus, ada yang pendek kurus, ada yang tinggi gemuk, ada yang pendek gemuk, ya. Nah, itu posturnya udah berbeda-beda, ya. Wah, ini tinggi banget, wah ini pendeknya, kan beda-beda, ya. Terus dari kelengkapan tubuhnya, ya, ada yang lengkap, ada juga yang kurang, ya. Ketika lahir ada yang kurang jarinya satu, bahkan ada yang lebih 6, ya. Ya, ada juga organ dalamnya yang kurang ketika lahir, ya. Ada yang jantungnya bocor, bahkan ada yang kurang, ya. Itu Allah berkehendak apa saja yang Allah kehendaki, ya, Allah susun, ya. Lalu dari suaranya juga beda-beda, ya. Kayak misalkan nih ada anak berteriak-teriak nih, tuh orang tuanya tahu tuh, wah nih anak saya teriak-teriak nih, dia hafal itu suaranya ya. Iya, kalau ibunya udah pasti hafal, bapaknya tahu hafal apa enggak itu suara anak itu ya. Nanti begitu anak udah mulai balik, berubah lagi suaranya tuh, ada bassnya tuh begitu udah tua suaranya melemah jadinya. Nah, itu dari suara aja udah beda gitu. Terus dari warna rambut juga beda-beda. Ada warna hitam, ada yang warna pirang, ada yang warna, ya, ya. Dan itu Allah sesuaikan dengan lingkungannya sehingga cocok gitu. Coba kalau misalkan orangnya hitam, hidungnya pesek, rambutnya pirang, cocok gak? Nah, itu Allah sesuaikan itu rambutnya dengan wajah warna kulitnya, ya. Begitu juga kulit juga, ada yang sawo matang, ada yang bule, ada yang putih, merah, ya. Nah, terus dari sidik jarinya, ya. Sidik jari juga itu beda itu. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu sidik jari enggak ada yang sama satupun.
itu jumlahnya ada berapa miliar itu manusia dari Nabi Adam sampai nanti terakhir. Nah itu nggak ada yang sama, satu pun nggak ada yang sama. Makanya dijadiin sebagai identitas ya. Kalau di KTP itu ada identitas biometrik ya, sidik jari dan iris mata ya. Itu kan kalau ini difoto ya matanya buat ini juga itu identitas. Kan zaman sekarang HP yang udah canggih itu bisa pakai wajah buat ngebuka, cukup dilihat aja terbuka itu, atau pakai sidik jari ya. Jadi biometriknya bisa pakai sidik jari, bisa pakai wajah ya. Kalau di stasiun, di bandara itu ketika mau masuk ada tuh cukup liatin wajah aja udah oh iya lolos ya, karena udah terdaftar secara online gitu ya. Itu dari sidik jari ya udah beda-beda ya, iris matanya juga beda ya. Dan Allah juga menciptakan manusia ada kemiripan ya. Mirip beda sama sama ya. Nah jadi mirip, wah ini anak mirip ibunya nih, ini mirip bapaknya, ada juga mirip kakeknya ya, dari rupanya dia mirip gitu. Ada juga mirip bentuk tubuhnya, dari tingginya, biasanya kalau orang tuanya tinggi anaknya tinggi gitu ya. Terus ada juga kecerdasannya gitu. Ada orang tuanya misalnya biasa aja anaknya cerdas gitu. Ada gak bapaknya tukang beca, anaknya dosen di Serang ya, Untirta. Ada kan yang itu yang dia S2 di ITB, seorang anak tukang beca, berarti dia turunan dari ibunya cerdas ya. Kalau bapaknya biasa aja, ibunya berarti yang cerdas ya. Atau dari kakeknya bisa juga ya, atau dari neneknya bisa juga ya. Jadi dari kakek nenek yang udah jauh juga itu bisa itu ya. Kalau misalkan ada bapaknya ini nih ada di YouTube tuh ya. Bapaknya negro, ibunya juga negro, anaknya bule. Bapaknya dia nggak curiga sama ibunya karena dia yakin itu anak kandungnya, karena istrinya ini yang baik-baik gitu ya. Tapi dia juga nggak mau menyakiti istrinya, nggak mau periksa DNA gitu ya, tes DNA ya. Ada satu kisah ya, ini dari Imam Bukhari dan Muslim ya. Pada zaman dulu ada seorang Arab Baduy yang menghadap kepada Nabi Rasulullah SAW ya. Dia bertanya nih sama Rasul, ya Rasul katanya, anak saya kok hitam katanya, padahal saya dan istri saya kulitnya putih, tapi kenapa kok anak saya hitam? Sedangkan saya nggak berani curiga karena istri saya istri yang solehah, kata gitu. Lalu Rasulullah bertanya kepada si Arab Baduy ini, kamu punya unta gak? Nah Arab Baduy itu rata-rata punya unta ya untuk berdagang gitu. Lalu dia bilang, punya ya Rasul gitu. Unta kamu warnanya apa? Rata-rata warnanya merah ya Rasul gitu. Lalu kata Rasul, ada gak unta yang warna abu-abu? Ada satu ya Rasul gitu. Lalu Rasul bertanya, loh kok warna abu-abu, kan induknya sama jantannya merah, kenapa kok ada yang abu-abu? Lalu kata Arab Baduy, ya mungkin dari kakeknya dia atau neneknya dia ya Rasul, ada yang abu-abu gitu. Nah begitu juga anak kamu mungkin dari kakek kamu ya, dari nenek kamu, mbah kamu ya, ada yang putih gitu. Nah dia tuh lega tuh Arab Baduy itu. Ya
Jadi turunan dari biarpun udah berapa turunan bisa jadi itu terjadi ya. Ada kan, wah nih anak mirip kakeknya yang dulu nih almarhum, mancung, matanya belok, padahal ibunya misalnya sipit, pesek, misalnya bapaknya juga, kok anaknya mancung gitu. Nah, ada juga turunan dari kakeknya yang dulu. Ya, jadi bisa juga mirip seperti itu ya. Makanya ketika begitu istri melahirkan beda gitu, jangan curiga dulu ya, bisa jadi itu kakeknya yang dulu ya, mungkin kakeknya turunan dari Eropa atau Amerika, kita nggak tahu ya. Wah ini masih ada turunan Eropa nih ya, istrinya atau suaminya gitu, jadi masih ada bule-bulenya nih anak. Ya. Jadi meskipun Allah menciptakan yang berbeda-beda ya, tapi semua itu pasti ada hikmahnya ya. Jadi Allah menciptakan manusia meskipun berbeda-beda dari wajahnya ya, rambutnya, tapi pasti ada hikmahnya ya. Ya kadang kan manusia itu pengen ya beda gitu ya, punya rambut lurus pengen dikeritingin, yang punya rambut keriting pengen dilurusin, punya kulit hitam pengen diputihin, yang punya kulit putih pengen dihitemin ya, dijemur matahari biar hitam katanya, eksotik katanya kalau hitam. Ya. Jadi pengen yang macem-macem gitu, bahkan udah sempurna pengen dirubah, oplas. Ya. Nah kalau misalkan kita udah diberi sempurna sama Allah ya, itu lalu kita rubah, itu membuat trik setan berhasil menggoda kita. Itu setan tuh menggoda tuh ya. Kecuali kalau misalkan cacat dari lahir ya, misal begitu lahir telinganya nggak ada satu, nah itu boleh dioperasi biar sempurna ya. Atau kecelakaan hidungnya jadi gompel misalnya ya, nah itu udah oplas boleh sekalian dimancungin. Ya. Nah jadi ketika Allah udah berikan sempurna ya udah terima aja dengan ikhlas, itu yang Allah sukai ya, dan itu juga membuat kita bahagia ya. Ya, ada kan beberapa artis ya udah dirubah begini kurang, akhirnya dagunya dilebarin jadi nggak pantas. Ada gak? Ya. Jadi kita terima aja. Ada nih seorang sahabat yang namanya Al-Qafal rahimahullah. Kalau rahimahullah berarti udah meninggal, kalau hafizahullah belum ya. Nah, jadi beliau mengatakan Allah itu menciptakan rupanya manusia itu berbeda-beda seperti Allah menciptakan manusia ekonominya juga berbeda-beda ya. Jadi ada yang ganteng, ada yang enggak, kurang ganteng, ada yang kaya, ada yang miskin ya. Terus ada yang diberi kesehatan, ada yang sakit. Semua itu ada hikmahnya ya. Ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas ya. Coba kalau seandainya dibuat semua kaya semua misalnya gitu, nggak ada yang jualan kue ntar. Nggak ada yang jualan sayuran ntar ya. Ntar kalau misal genteng bocor, susah nyuruh orang. Dia ke tetangga ketok-ketok, Pak minta tolong dong perbaiki genteng saya bocor. Enak aja, saya ini orang kaya. Disuruh-suruh ya. Jadi ada hikmahnya semua Allah menciptakan
beda-beda ya. Kalau sama semua, waduh, susah ntar kita minta tolong ya. Udah nggak ada yang jualan lagi, ntar udah kaya semua deh, semuanya banyak uang ya. Nah, jadi di dalam Allah menciptakan berbeda-beda itu semua ada hikmahnya ya, sehingga saling membutuhkan, saling bermanfaat, saling berfungsi ya. Ya. Ya, jadi intinya ya udah terima aja pembelian Allah itu sebagai rasa syukur, dan dengan kita bersyukur maka kita jadi bahagia ya. Kadang kita kan yang nggak membuat bahagia kurang bersyukur ya. Orang yang nggak bersyukur kurang itu, biarpun dia kaya masih aja kurang. Aduh, itu yang mobil yang belum berhasil di ini gitu, diperbaiki atau belum dilunasin, kurang aja, padahal udah banyak hartanya ya, sehingga hidupnya nggak bahagia. Tapi kalau dia bersyukur maka itulah yang membuat hidupnya bahagia ya. Jadi ketika Allah menciptakan perbedaan, udah terima aja. Pasti masing-masing punya kelebihan ya. Ya mungkin wajahnya kurang cantik atau kurang ganteng, dia punya kelebihan di bidang yang lain gitu ya. Mungkin pandai bicara atau pandai ini. Ada kan laki-laki yang seneng dengan kecerdasannya, ada yang seneng dengan kekayaannya, yang nggak penting wajah, yang penting kaya. Ada juga yang dilihat seneng tingginya, ini karena dia kurang tinggi misalnya, nah, ini buat perbaikan keturunan nih, pengen nyari yang tinggi gitu. Ya udah, kita terima aja, yang penting kita maksimalkan apa yang kita punya kelebihan, disitulah nanti kita jadi bermanfaat dan nanti bisa sukses ya, apapun ya profesinya. Di sini ayat 8 ada yang mau bertanya? Ya, jadi di ayat 8 ini adalah tahapan yang keempat ya, bahwa Allah menciptakan manusia ada 4 tahapan. Yang pertama alaji holakoka, yang kedua fasawaka, yang ketiga fa'adala, yang keempat fi ayyi suratim masya'arokabak ya. Jadi Allah menyusun manusia ya sesuai dengan apa yang dikehendaki ya. Nah, apa yang Allah kehendaki ya, ini orang ini ganteng tapi mungkin agak kurang kecerdasannya, orang ini biasa aja tapi dia punya semangat ya, usahanya tinggi sehingga sukses gitu ya. Sehingga perempuan lebih milih yang biasa aja tapi kaya daripada ganteng tapi on ya. Kalau ganteng kaya, nah itu pilihan yang luar biasa itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ayat 9 ya. Kalabal tukajibu nabiddin ya. Jadi kalau di ayat ke-7 tadi, ayat ke-8 Allah mengingatkan, memberitahu ya, bahwa Allah Maha Dermawan, Al-Karim ya. Itu dengan cara baik-baik, dengan cara santun ya. Inilah Allah menciptakan dengan sempurna, lalu membuat seimbang. Nah, itu kedermawanan Allah, Allah sebutkan dengan baik-baik ya. Nah, di ayat 9 ya, Allah mengatakan dengan tegas, kala ya, sekali-kali tidak, atau bukan begitu, atau sekali-kali tidak gitu. Bahkan kalian mendustakan dengan hari pembalasan ya. Yang tadinya Allah mengatakan dengan lembut ya, di ayat 6, ke-7, ke-8 ya, Allah mengatakan dengan lembut. Di ayat ke-9 Allah mengatakan dengan tegas ya. Jadi boleh juga kita menasihati seorang dengan tegas, dengan keras ya. Kalau
dinasihati dengan lembut tidak bisa, ya. Udah dinasihati dengan lembut, ya, dengan santun, ya, ternyata masih belum terima juga, maka dengan cara keras boleh, ya, dinasihati, ya. Jadi ini dibolehkan nih, Allah mengajarkan nih. Jadi dia pertama dinasihati dengan lembut, ternyata nggak mempan, maka dinasihati dengan cara keras, ya, itu boleh, ya. Misal menghadapi istri, gimana nih kalau menghadapi istri? Dinasihatin dulu dengan lembut, ya. Kalau dinasihatin dengan lembut nggak bisa, diapain? Didiamkan. Ternyata didiamkan kok makin menjadi-jadi, maka dipukul. Pukul KDRT gak? Enggak. Karena ada cara memukulnya. Nah, jadi kalau memukul istri ini ulama ada yang mengatakan caranya gimana? Jangan sampai melukai dan membuat ada bekas di tubuhnya, ya. Jadi kalau memukul itu nggak boleh melukai dan tidak boleh ada bekas di tubuhnya. Nah, ulama mengajarkan memukulnya pakai siwak. Siwak kan kecil segini, ya. Ya. Nah, terus kata sahabat, ya Rasul, itu mah nggak mempan dong kalau pakai siwak, ntar nggak nurut gitu. Kalau istri yang nggak pernah dimarahin, nggak pakai kekerasan, ketika dipukul pakai siwak dia akan nurut. Itu menjadi peringatan keras bagi dia gitu. Kalau yang nggak pernah, ya, dimarahin. Tapi kalau udah sering dimarahin, nggak mempan itu. Apalagi sampai dipukul, ditampar gitu, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi menampar wajah, mukul wajah nggak boleh. Bahkan memukul wajah hewan aja nggak boleh gitu, ya. Kucing misalnya nyorong ikan gitu, dipukul wajahnya, itu nggak boleh, ya. Nah, itu memukul wajah hewan nggak boleh, apalagi memukul wajah istri atau orang, nggak boleh, ya. Nah, itu dilarang, ya. Nah, jadi itu urut-urutannya, ya. Nah, kalau seandainya nggak mempan, maka boleh kita nasihatin dengan cara yang keras, ya. Nah, orang kafir Quraisy ini dia keras kepala deh, ya. Udah mendustakan berulang-ulang, ya. Kenapa mendustakan berulang-ulang? Ya, di sini dikatakan kalabal tukajibu nabiddina. Tukajibu ini fiil mudore. Fiil mudore itu hari ini dan yang akan datang. Artinya dia melakukan berkali-kali, ya. Hari ini dilakukan, besok dilakukan, nanti dilakukan lagi berulang-ulang. Artinya dia memang melakukan pengulangan, ya. Nah, Allah menjelaskan ini dengan fiil mudore, tukajibun. Nah, artinya dia memang melakukan dosanya berulang-ulang, makanya dinasihatin nggak mempan. Nah, ini perlu dengan cara keras nasihatinnya, ya. Nah, kalau dengan cara keras nggak mempan juga, ya udah, nanti tinggal tanggung resikonya. Udah diingatkan dengan cara lembut, cara keras, ya nggak mempan juga, udah tanggung resikonya gitu, ya. Ya, jadi Allah membolehkan kita menasihati, ya, dengan cara lembut kalau nggak mempan, dengan cara keras, ya, kalau nggak mempan juga, ya. Nah, karena Allah, ya, nggak mungkin menciptakan sesuatu itu sia-sia, ya. Misalkan menciptakan makhluk, ya, lalu dimusnahkan begitu saja tanpa ada lagi tindakan, itu nggak mungkin, ya. Jadi misalkan udah dihidupkan, dimatikan, terus udah dibiarkan, itu nggak mungkin, ya. Misalkan nih
ada orang ngebangun rumah, ya, rumahnya bagus dibangun dengan biaya yang mahal, terus ngebangun itu kan uangnya besar ya, waktunya juga lama, begitu jadi terus dihancurin begitu aja. Kira-kira bijaksana gak tuh orang? Enggak ya. Nah Allah itu maha bijaksana ya. Jadi nggak mungkin menciptakan manusia terus begitu mati udah didiemin aja ya. Allah juga nanti ya di hari kiamat akan menghancurkan bumi, langit semua dihancurkan ya. Nah setelah dihancurkan itu nggak mungkin Allah biarkan begitu saja ya. Ya jadi Allah akan melanjutkannya seperti di surat Shad, surat 38 ayat 27 ya. Surat Shad surat 28, silakan 38 surat 38 ayat 27. Udah ketemu? Nah tuh halaman 455 paling atas kanan atas ya. Wa ma khalaqna samawati wal ard, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma batila ya, dan apa yang diantara keduanya dengan sia-sia. Jadi Allah tidak menciptakan langit dan bumi sia-sia ya. Udah diciptakan, dihancurkan, terus disia-siakan, nggak mungkin ya. Dan Allah ini al-hikmah, al-hakim ya, yang maha bijaksana. Beda sama manusia ya. Manusia semaunya aja ya, nggak ada tujuan. Kalau Allah berkehendak ada tujuan ya. Jadi yang kayak tadi Allah maha berkehendak itu ada tujuannya. Kalau ini manusia beda. Ada kadang ditanya lagi ngapain, bengong aja, nggak ada, lagi bosen boring di rumah katanya, nggak ada kerjaan. Nah kalau Allah tuh semua ya yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya dan ada tujuannya ya. Jadi nggak mungkin batila, sia-sia. Semua yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya dan nggak mungkin sia-sia ya. Ya kembali lagi ke ayat 9 ya. Ya, kenapa Allah menciptakan tidak sia-sia ya? Karena di bumi ini ada makhluk Allah yang beriman, ada juga yang kafir. Ada yang taat, ada yang tidak taat ya. Kalau seandainya Allah biarkan, maka nama Allah maha adil ya, jadi tidak adil ya. Misalkan orang berbuat jolim ya, berbuat kerusakan di muka bumi ya, menjolimi orang ya. Lalu di dunia tidak ada yang bisa membalasnya sampai dia mati. Kalau di akhirat enggak dibalas, maka enggak ada keadilan. Begitu juga orang yang berbuat baik ya, ditindas, dijolimi, dia enggak bisa membalas karena dia lemah, melawan kekuasaan enggak berani, dia penguasa, sampai dia meninggal enggak bisa balas. Nah kalau seandainya dia di dunia enggak bisa balas, lalu di akhirat tidak diberi balasan ya, maka tidak adil ya. Nah, makanya karena Allah maha adil ya, maka semua ya perbuatan di dunia baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk itu pasti ada balasannya ya. Orang yang mungkin di dunia dia jolim, menindas sampai dia meninggal nggak ada yang bisa balas, nanti di akhirat ya itu akan dibalas ya. Bahkan nanti orang yang dijolimin itu nanti ya, dia akan mengambil semua
pahalanya. Kalau pahalanya udah habis, dosanya ditumpahin semua. Gimana kalau dia berdosa sama seluruh masyarakat Indonesia ya? Itu dosanya masyarakat Indonesia 280 juta diberikan semua itu kepada siapa? Orang yang menjolimi rakyatnya, Masya Allah. Itu udah neraka jahanam paling bawah itu keraknya itu. Makanya hati-hati ya. Jadi kalau kita menjolimi orang, kadang kita merasa sebagai majikan punya pembantu ya, kita jolimi nggak terasa tuh, karena yang ngejolimi nggak sakit, yang dijolimin yang sakit. Kita suruh malam-malam hujan-hujan, suruh beli apa bubur ayam karena pengen banget gitu. Kasihan kan dia sebenarnya ya, dia mah disuruh nggak ngebantah, tapi dalam hatinya ngedumel deh. Majikan nggak tahu diri, orang hujan-hujan udah malam pakai payung dia jalan. Nah itu dalam ngedumelnya itu dia nanti ya doanya sampai itu ke atas itu ya. Jadi hati-hati kita dalam bertindak. Kalau bisa kita muliakan meskipun itu yang bantu kita ya. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy ini udah diberi sebenarnya bukti-bukti sama Allah ya, bukti-bukti baik itu di alam semesta maupun pada dirinya sendiri ya, bahwa semua ini nanti akan ada balasannya, ada hari kebangkitan ya. Makanya yang kenapa? Iya, yakin. Nah itu yang membuat orang berbuat jolim ya, itu pemicunya adalah karena dia nggak percaya kepada hari kiamat, hari kebangkitan ya, sehingga dia nggak merasa nanti ada balasan ya. Itu yang membuat orang berani nggak menjalankan perintah Allah. Dia nggak sholat, enak tidur aja lah, karena dia nggak percaya dengan hari kiamat ya, nggak percaya dengan nanti ada balasan ya. Tapi kalau dia misalkan percaya dengan hari kiamat, itulah yang memotivasi kita untuk semangat untuk beribadah, semangat untuk menjalankan perintahnya ya. Jadi kalau kita percaya akan ada hari kiamat, itu memotivasi kita agar kita jadi lebih semangat dalam beribadah ya. Dan nanti ya kalau kita percaya bahwa nanti kita akan ada balasannya, begitu nanti dibalas di akhirat ya, itu kita lupa tuh ya. Jadi ada satu cerita nanti di akhirat ya, akan ada seorang yang paling hidupnya susah ya, nanti Allah akan panggil nih. Jadi selama hidupnya susah, dia sakit, tapi dia tetap menjalankan perintah Allah, tetap dia bertakwa kepada Allah ya. Nah setelah di akhirat itu sama Allah diambil, bukan dicelupin, ditempelin doang. Kalau celup mah agak lama ya, ditempelin di surga lalu diangkat lagi. Setelah itu ditanya, gimana kamu inget gak dengan kesusahan kamu di dunia? Apa kata orang itu? Demi Allah ya Rob katanya, aku nggak inget semua kesusahan di dunia ya. Jadi begitu dia nikmatin sedikit aja di surga, itu udah lupa semua kesusahan ya. Jadi apa yang dulu dikerjakan di dunia ya, dia sholat harus bangun malam, dia puasa, dia zakat, itu nanti akan terbayarkan di akhirat nanti ya. Jadi nggak sia-sia apa yang kita kerjakan. Pagi-pagi harus bangun ikut dengerin ceramah sampai suruh, itu nanti semua nggak sia-sia ya, nanti ada balasannya ya. Makanya dengan percaya kepada hari kiamat, itulah yang memotivasi kita menjadi lebih semangat dalam menjalankan perintahnya ya. Nah, makanya kenapa kita pengen sholat ya, karena
kita mengharapkan balasan dari Allah sehingga kita bisa masuk surga ya. Jadi semua yang apa dilakukan itu nanti semua ada balasannya. Ini udah cukup waktunya ya? Jadi orang yang makanya ya jangan coba-coba dah berbuat sesuatu. Kan ada orang yang kadang penasaran nih, misalnya judi online, nyoba dulu sampai berhasil, ntar kalau udah berhasil baru bertobat gitu. Apa ada jaminan kita sebelum bertobat terus masih hidup? Bisa jadi pas lagi masang terus dicabut nyawanya. Ya, ini misalkan ada racun sama penawar. Ya, ini racun sama penawarnya sakti nih ya, bisa buat menawar racun. Ya, nah kita disuruh minum racun, ada penawarnya. Kira-kira berani gak? Nah, itu orang yang nggak punya akal sehat aja itu yang berani minum racun. Nah, racun ini ibaratnya berbuat maksiat ya. Nah, ini penawarnya ibaratnya taubat ya. Apakah ada jaminan ketika dia berbuat maksiat terus sempat taubat? Belum tentu ya. Jadi jangan deketin nih racun nih maksiat ya. Belum tentu ya, sebelum dia minum penawarnya dia udah mati duluan. Nah, itu kan jadi masalah ya. Saya rasa waktunya cukup ya. Kita hotmail Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.